Halo semuanya, saya Nina, saya berasal dari Indonesia. Jadi sebelum bicara sampah plastik impor, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada sampah Anda setelah Anda membuangnya ke tempat sampah? Anda tidak tahu? Biarkan aku memberitahu Anda. Jadi sampah Anda bisa berakhir dibuang dan dibakar di halaman depan warga di Desa Bangun, sebuah desa yang terletak 20 menit dari rumah saya di Jawa Timur, Indonesia. Seperti yang Anda lihat di video, sampah plastik diselundupkan di dalam pengiriman bel kertas yang diimpor oleh pabrik kertas Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton limbah kertas untuk industri kertas dalam negeri. Itu bisa membawa hingga 900.000 ton kontaminan kotor, termasuk plastik yang tidak dapat didaur ulang. Indonesia telah mengimpor sampah kertas sejak tahun 1980-an karena pabrik kertas kami membutuhkan pasokan limbah kertas secara teratur. Limbah kertas domestik tidak dapat menutupi permintaan karena kurangnya sistem pengumpulan sampah, dan kami tidak memiliki kebijakan pemisahan sampah. Sejak Cina melarang impor barang bekas pada 2018, pengiriman limbah kertas ke Indonesia meningkat hampir 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu datang dari Italia, Inggris, Kanada, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Lebih banyak sampah dibuang dan dibakar di halaman depan orang-orang, pertanian, pinggir jalan, dan di sepanjang bantaran sungai. Warga Desa Bangun mengumpulkan dan memilah sampah plastik daur ulang dan menjualnya ke pabrik daur ulang plastik. Tapi, sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang dijual ke pabrik Davel sebagai bahan bakar. Kalian semua di sini pasti tahu bahwa membakar sampah plastik dapat melepaskan gas beracun rumah kaca, dioks, dan dioksin beracun. Tapi masyarakat di sana tidak tahu efek berbahaya dari pembakaran plastik, jadi mereka terus membakarnya. Abu beracun akan jatuh ke tanah di mana ayam kampung memakannya. Telur ayam di Desa Bangun tercemar oleh dioksin. Ini melebihi tingkat aman dioksin dalam telur. Daur ulang plastik dimulai dengan memotong sampah plastik menjadi potongan-potongan kecil, lalu dicuci dengan air sungai atau air coklat, dan kemudian air limbah yang tidak diolah dibuang langsung ke sungai. Kita akan melihat jutaan partikel mikroplastik di sungai. Dan mikroplastik akan menyerap polutan seperti limbah industri, pestisida, logam berat, dan deterjen. Ikan di sungai memakan plankton yang berukuran sama dengan mikroplastik. 80% ikan di Sungai Berantas menelan mikroplastik di perutnya. Ketika kita makan ikan yang terkontaminasi mikroplastik dalam jangka panjang, kita bisa mendapatkan cacat kesehatan yang serius. Kita bisa mendapatkan dampak kesehatan yang serius seperti gangguan hormon, kanker, bahkan cacat lahir. Untuk mencegah dampak pencemaran yang lebih buruk di Desa Bangun dan Sungai Berantas, saya dan tim saya River Warrior berperahu menyusuri sungai dan memantau kemakmuran pabrik kertas dan pabrik daur ulang plastik di sepanjang sungai. Kami memantau kualitas air dan menemukan bahwa semua sampel air dan air limbah yang kami kumpulkan dari Sungai Berantas mengandung mikroplastik. Artinya, mikroplastik mencemari sumber air minum untuk lebih dari 6 juta orang yang tinggal di hilir dari pabrik. Indonesia kekurangan layanan pengelolaan sampah yang layak. 60% sampah rumah tangga tidak dikelola dengan baik. Masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai dan tidak pernah peduli bahwa ia akan mencemari lingkungan. Jadi pada tahun 2019, saya menulis surat kepada Presiden Amerika Donald Trump untuk menghentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia dan mendaur ulang sampah mereka sendiri. Ini adalah video dengan tim saya. Amerika Serikat sudah berpuluh-puluhan tahun telah mengekspor sampah plastiknya ke Indonesia.
Dan kemudian saya menulis lagi pada bulan Maret 2021 kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan akhirnya ekspor limbah kertas Amerika turun sekitar 50%, dari 900.000 ton pada 2018 menjadi 400.000 ton pada 2020. Belanda dan negara maju lainnya memiliki fasilitas yang lebih baik untuk mendaur ulang sampah plastik. Tolong jangan tambah lagi masalah sampah di Indonesia. Daur ulang itu kotor dan mahal. Eksportir sampah ke negara kita harus bertanggung jawab untuk membersihkan tempat pembuangan tumpukan sampah asing di desa-desa dan tepi sungai. Karena sampah plastik Anda tidak didaur ulang dengan cara yang aman di sini. Sampah plastikmu mencemari lingkungan di negaraku. Saya khawatir tentang lingkungan saya di masa depan. Berapa banyak yang akan lebih buruk. Saat ini, lingkungan kita sudah sangat tercemar oleh plastik. Dan mikroplastik sudah mencemari tubuh kita. Mikroplastik ada di dalam tubuh kita. Jika Anda tetap mengekspor sampah plastik Anda ke Indonesia, maka Anda mencemari lingkungan saya. Saya dan banyak anak di Indonesia tidak akan hidup dan tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Banyak anak akan sakit karena pembuangan dan pembakaran polusi plastik. Sebagai anak-anak, kita memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Jadi generasi sekarang tidak boleh mencuri hak-hak dasar kita dan membahayakan kehidupan generasi berikutnya. Negara maju harus larang ekspor sampah plastik ke Indonesia karena kita tidak memiliki kapasitas untuk menangani masalah sampah kita sendiri. Jadi tolong jangan menambah beban kami. Indonesia bukan tempat pembuangan sampah global. Jadi tolong hentikan ekspor sampah plastik Indonesia. Dan tolong bantu saya untuk mewujudkan impian saya. Hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, bebas dari polusi plastik. Terima kasih atas perhatian Anda.